Hai Sobat HI, bertemu lagi di podcast Hubungan Internasional. Podcast yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, atau podcast seri ke-62, kita akan membahas secara mendalam tentang krisis populasi di negeri Sakura. Baik, dengan saya Zulian, kami akan mengajak Sobat HI semua untuk mendiskusikan hal ini secara mendalam, dan senang sekali pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Anda Siti Daulah MA atau lebih dikenal dengan nama Bu Daulah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Zulian. Oke, Bu Daulah ini adalah seorang dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dan lebih fokus ke negara Jepang ya Bu ya? Ya. Benar. Dan hari ini kalau kita ngomongin Jepang nih ya, apalagi bulan puasa teringatnya ramen gitu Bu. Ramen, anime Ya. gitu. Dan ngomong Jepang kalau tidak salah, beberapa bulan lalu pemerintah Jepang atau khususnya adalah Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dia menyampaikan peringatan kalau Jepang berada atau terancam tidak dapat melanjutkan fungsi sosialnya. Atau dia juga menambahkan lagi, mempertegas bahwa Jepang pilihannya adalah now or never, sekarang atau tidak sama sekali. Nah, sebenarnya permasalahannya ini ada di mana Ibu? Sebenarnya kalau saya lihat ini kan sudah lama ya masalah populasi di Jepang. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara masalah tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, masalah populasi, terutama penurunan jumlah populasi di Jepang ini sudah cukup lama sebetulnya. Sudah tahun sekitar 80-an ya. 80-an itu jumlah penduduk Jepang sekitar 125 juta. Tapi naik turun itu tidak jauh-jauh dari angka itu. Yang tahun ini kan kalau tidak salah sesuai informasi itu sekitar 124,7 juta ya. Oke. Dibandingkan dengan Indonesia, misalnya tahun 80, tahun 90-an itu penduduk Indonesia 135 juta. Jepang itu 125 juta. Jadi hanya selisih sekitar 10 juta. Ya, padahal Indonesia sangat luas, sementara Jepang itu tidak begitu luas ya, hanya seluas Pulau Sumatera tambah beberapa pulau gitu ya. Selisih 10 juta. Nah, setelah sekitar 30 sampai sekarang kan 30 hampir 40 tahun ya. Benar. Penduduk Indonesia sudah 2 kali lipat, sudah 270 juta. Penduduk Jepang justru turun 124 juta. Artinya kan dalam kurun waktu 30 tahun itu apakah tidak ada pertambahan penduduk gitu ya. Karena saking kecilnya pertambahan itu sehingga tidak begitu terlihat. Nah, saya baca beberapa informasi mengenai ini. Ada yang beramalkan bahwa penduduk Jepang ini atau orang Jepang itu kemungkinan akan punah. Dan waktunya tidak lama, sekitar tahun 2040, bangsa Jepang bisa punah karena sedikitnya jumlah Kelahiran. Ya, jumlah kelahiran ya. Jadi pertumbuhannya itu berapa ya, kalau setahun itu mestinya sekitar dari 90 sampai sekarang ini ya sekitar 1.200.000-an ya. Itu pun ya pertumbuhannya sedikit, artinya ada yang digantikan lah, ada yang mati, ada yang lahir. Tapi kan tahun lalu ya, ya itu jumlah yang lahir cuma 800.000. Artinya kan Jauh di bawah yang seharusnya untuk menjaga sistem sosial tadinya. Tadi benar yang dikatakan PM Kishida, sistem sosial Jepang tidak akan bisa survive. Kalau jumlah penduduknya tidak bertambah, siapa yang nanti akan menggantikan yang sudah mati, yang sudah tua, tidak bisa bekerja, itu kan tidak ada. Nah, kalau seperti itu ya jelas nanti akan berhenti kehidupan di Jepang karena tidak ada lagi orang yang mau bekerja. Sekarang saya sudah cukup berat, apalagi kalau tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah kelahiran. Ya, makanya betul-betul ini persoalan serius ya, kalau Perdana Menteri sudah mengatakan ya now or never.
Kalau tidak segera bertindak sekarang, ya mungkin itu tadi ramalan bahwa bangsa Jepang akan punah mungkin betul-betul akan terjadi. Waduh, 2040 berarti sekarang berarti berapa tahun lagi tuh, Bu? Sekitar 17 tahun ya berarti. Itu 17 tahun biasanya kalau di Indonesia kayak bahagia gitu. Ya. Di Jepang jadi kayak vonis. Baik. Kalau menurut Bu Daula sendiri, faktor apa sih Bu sebenarnya yang menyebabkan Jepang, negara besar, negara yang kaya, negara maju, bisa mengalami krisis populasi seperti ini? Ya, pertama tentu saja karena kemajuan teknologi ya, kemajuan teknologi, kemudian juga gaya hidup masyarakat berubah menjadi modern, perempuan juga semakin berpendidikan, mereka juga berkarir. Sementara nilai-nilai tentang keluarga, ya values mengenai anak itu kok menurut saya tidak diperkuat ya. Sehingga kehidupan masyarakat Jepang itu cenderung materialistis. Jadi dia ya hanya bekerja, mendapatkan uang, lalu untuk ya hidupnya sehari-hari, dia tidak lagi berpikir untuk berkeluarga atau untuk mempunyai anak. Jadi banyak warga masyarakat Jepang terutama yang perempuan ya, karena di Jepang ini kan tidak seperti di negara-negara barat di mana pengakuan kesetaraan itu sudah masuk pada ranah keluarga ya, di mana kalau perempuan bekerja maka suaminya juga harus berbagi gitu kan, seperti di Amerika, di Australia saya rasa sudah lazim ya, suami juga ikut mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya. Di Jepang ini belum semua keluarga ini bisa melakukan, kalau di Jepang disebut kajibungtang ya. Kajibungtang itu berbagi pekerjaan rumah tangga. Jadi pekerjaan rumah tangga itu masih banyak dibebankan kepada perempuan. Nah, sehingga menjadikan perempuan tidak nyaman ya. Kalau saya punya anak berarti nanti semua pekerjaan ke saya tidak bisa berkarir, ya sudah. Pilihannya hanya kalau saya memilih karir ya tidak akan berkeluarga, tidak punya anak. Sementara kalau punya anak ya mungkin harus berhenti dari karirnya. Ya, dan menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Jadi ini saya rasa perlu mendapat perhatian ya. Kalau dari sisi pendidikan, dari sisi pekerjaan, dari sisi karir itu perempuan Jepang sudah sangat maju ya. Tetapi karena sistem sosial yang masih sangat didominasi laki-laki ya. Jadi Jepang kan dikenal dengan male dominated society, itu masyarakat yang dominan laki-laki, dengan tidak ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga, dalam rumah tangga, maka kesulitannya menjadi semakin besar. Ya, benar. Kalau dibayangkan seorang ayah itu pulang ke rumah, dia taunya tidur. Ya. Sedangkan kalau seorang ibu yang dia berkarir pulang ke rumah, beres-beres rumah, kerjaannya, terus tidur bentar, kerja lagi. Mungkin begitu ya, sebagian besar keluarga di Jepang betul-betul kalau dia punya keluarga, punya anak ya semua dikerjakan sendiri. Karena tidak ada pembantu ya di Jepang. Dulu mungkin ada ya, dan mungkin sekarang ini beberapa orang yang sangat kaya ya, yang sangat-sangat kaya di Jepang, dan mungkin keturunan bangsawan itu yang dia bisa punya pembantu ya. Dan juga kan nggak ada orang mau jadi pembantu di Jepang gitu. Sehingga tidak mungkin ya memanfaatkan itu. Daycare ada, tetapi kan anak yang sudah berusia mungkin di atas 1 tahun ya, sekitar 2 tahun, 3 tahun, itu pun tidak banyak. Supporting sistemnya ini juga kurang ya. Itu juga menjadi faktor yang menyebabkan orang tidak mau punya anak, karena supporting sistemnya tidak ada. Dia harus menangani semua sendiri. Baik. Berbicara tentang supporting system, Bu. Kalau tidak salah, Fumio Kishida tanggal 1 April kemarin sudah mendirikan agensi yang bernama Children and Family Agency. Dan itu salah satu tugasnya adalah mendorong peningkatan jumlah populasi di Jepang. Hanya saja kalau saya melihat populasi ini, kalau misalnya benar-benar efektif dan bertambah, anak-anak ini baru bisa tumbuh besar dan mulai bekerja sekitar 20 tahun mendatang. Jadi bisa dibilang policy atau kebijakan yang diajukan Kishida
baru bisa dipetik hasilnya 20 tahun mendatang. Masalahnya nih Bu, selama 15 hingga 20 tahun ke depan, kira-kira apakah ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang? Apakah menggunakan efisiensi kayak digitalisasi di Indonesia atau mengundang imigran untuk bekerja di negaranya seperti di Kanada dan Amerika Serikat? Ya, sebetulnya sudah lama ya ini disuarakan gitu ya. Jepang sebagai negara modern ini kalau dia terbuka, dia mau mengundang imigran, mungkin sedikit bisa membantu menyelesaikan persoalan kurangnya tenaga kerja. Nah, masalahnya persoalan imigrasi di Jepang ini masih sangat rumit ya. Belum ada undang-undang yang membolehkan ya bermigrasi gitu ya. Memang ada sih tenaga kerja asing, tetapi biasanya levelnya tinggi. Kemudian alternatif yang kedua adalah dengan menggunakan robot. Jadi banyak robot-robot digunakan ya di supermarket, di toko-toko itu jumlah kasir sudah mulai berkurang ya, semua sudah pakai mesin gitu ya. Di restoran juga ada, kapan itu ada restoran sushi yang pelayannya robot gitu ya. Motong ikan itu Memberikan makanan gitu ya. Nah, kemudian juga digital itu sudah berkembang, tetapi mungkin tidak semaju di Indonesia atau di tempat lain ya, karena sistem telekomunikasi di Jepang mungkin agak berbeda ya. Smartphone memang sudah ada sekarang, tetapi masih relatif terbatas. Nah, jadi itu alternatif-alternatif yang sebetulnya bisa ditempuh oleh Jepang, tetapi masih belum maksimal ya, kecuali tadi membuka peluang tenaga kerja asing ya. Seperti tadi kan harus menunggu 20 tahun sampai penduduknya bisa bekerja. Nah, bagaimana? Apakah semua akan dikerjakan oleh robot? Kan jelas tidak mungkin ya. Untuk pelayanan-pelayanan seperti perawat, karena kan rumah sakit juga sudah mulai kekurangan perawat gitu ya. Kemudian untuk caregiver, karena banyak orang tua butuh perawat, itu kan juga nggak mungkin dilakukan robot ya. Jadi perlu ada tenaga kerja yang bisa mengisi kekurangan-kekurangan tenaga kerja untuk sektor-sektor itu. Oke. Indonesia kira-kira bisa nggak Bu ke sana gitu? Sebetulnya secara formal bisa ya. Kita sudah punya perjanjian ICA tahun 2007. Itu kan salah satunya yang diminta Indonesia adalah bisa mengirimkan perawat. Karena itu Indonesia dengan Filipina gitu ya, yang minta itu. Karena memang kita melihat ada potensi, karena Jepang kekurangan perawat, sementara di kita ya mungkin pemerintah melihat, oh ini kita bisa lah mengisi itu. Dan memang sudah dijalankan ya beberapa tahun, tetapi ada kendala yang sangat sulit diatasi, yaitu persoalan bahasa. Ya. Jadi pihak Jepang meminta bahwa perawat-perawat itu harus betul-betul bisa bahasa Jepang, karena memang yang dilayani orang Jepang. Sementara kan untuk belajar bahasa Jepang sendiri butuh mungkin tidak hanya 1-2 bulan, tapi tahun ya, mungkin butuh 1 tahun atau 2 tahun untuk belajar bahasa itu. Jadi yang terjadi di Jepang adalah mereka sudah lolos dalam ujian keahlian ya merawat, tetapi harus belajar bahasa Jepang dulu, kita kira 1 tahun atau 2 tahun di Jepang. Nah kemudian dia harus ikut ujian perawat dan bahasa Jepang dalam bahasa Jepang, yang ini tingkat kelulusannya itu sangat rendah. Jadi tahun berapa ya saya lupa persisnya, itu dari sekian ratus perawat Jepang yang ikut ujian itu hanya 1 orang yang lolos karena dia menguasai bahasa Jepang. Jadi ya memang bagaimana ya, ada peluang tetapi kendalanya sangat besar. Filipina juga gitu, perawat dari Filipina. Filipina kan memang sudah punya pengalaman itu ya, tapi kebanyakan ke Amerika, sehingga mereka merasa bahwa oh kita sudah pengalaman kok ngirimkan perawat ke Amerika, sekarang coba ke Jepang. Tapi begitu terkendala oleh bahasa itu ya sudah tidak bisa lagi dikelola kalau sudah seperti itu ya. Nah itu sebetulnya peluang yang besar ya kalau kita bicara hubungan internasional. Maka kalau sisi ini yang dilihat oleh Jepang, bahwa apa yang Jepang tidak punya, negara lain punya, kemudian berusaha untuk disinergikan, nah mungkin bisa mengatasi persoalan. Ya. Dari berita
NHK Jepang beberapa waktu lalu yang saya ikuti itu ada peluang sekitar 340.000 perawat yang dibutuhkan oleh Jepang. Oh iya. Tetapi yang bisa dipenuhi dari tenaga kerja asing itu baru separuhnya, sekitar 140 sampai 150.000. Berarti masih ada kosong. Masih ada peluang sebetulnya. Nah, ini tinggal bagaimana mereka bisa mengelola itu supaya kebutuhan Jepang terpenuhi, di samping Jepang juga bisa menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Asia. Ya. Berarti memang Jepang ini sudah membuka diri sebenarnya, hanya saja ada barrier yang cukup besar, yaitu bahasa tadi ya Bu ya. Pertanyaan saya berikutnya, apakah tantangannya Jepang dalam menerima imigran ini hanya di bahasa saja, ataukah ada hal lain yang sebenarnya membuat masyarakat atau Jepang ini jadi sulit untuk itu? Yang terbesar memang bahasa ya. Kemudian yang kedua adalah budaya. Jepang merasa bahwa budayanya ini sangat khusus ya, sangat spesifik, sangat unik gitu, dan tidak semua orang asing itu paham. Tidak semua orang asing tahu. Dan Jepang sangat strict ya. Artinya kalau orang asing itu tidak tahu betul budaya mereka, mereka cenderung menolak gitu ya. Dia tidak tahu budaya kita ya. Kita bisa maklumi itu mengingat Jepang kan pernah mengisolasi diri ya. Selama 300 tahun Jepang tidak punya hubungan dengan negara lain ya. Jadi budayanya itu terbentuk dalam kondisi tidak ada interaksi dengan orang asing. Sehingga interaksi dengan orang asing itu menjadi sesuatu yang sulit ya. Baru asing gitu ya? Ya, sehingga kan mereka kan ada istilah gaijin gitu ya untuk menyebut orang asing, gaiko kucing, orang asing itu karena betul-betul dia membuat batasan gitu. Saya Jepang, kamu asing gitu ya. Nah ini yang sulit ditembus ya oleh imigran dari luar negeri. Sekarang ini memang sudah banyak sebetulnya orang-orang asing yang bisa bahasa Jepang sangat bagus ya, dia bisa bekerja di perusahaan Jepang atau di toko-toko kebanyakan ya. Tetapi dari sisi budaya masih belum ya. Memang susah ya mengharapkan mereka betul-betul paham budaya Jepang seperti orang Jepang ya. Tidak bisa ya. Kita punya budaya kita sendiri. Tetapi itu ekspektasi masyarakat Jepang ya. Sehingga agak sulit bagi mereka untuk bisa menerima imigran asing seperti halnya kalau mereka masuk Amerika atau Kanada gitu ya. Karena basisnya itu sudah between Japanese and foreigners gitu ya. Jepang dengan orang asing. Di Amerika kan memang disadari bahwa mereka butuh imigran dan mereka multicultural. Jepang kan cenderung monoculture ya. Cenderung satu budaya yang homogen. Mereka merasa budaya mereka homogen, sehingga ini jangan sampai tercampuri oleh budaya lain ya, oleh budaya asing. Benar. Berarti memang permasalahannya selain di bahasa, ada permasalahan di budaya yang menggarisbawahi kamu orang asing, saya orang Jepang, kita berbeda. Kalau kamu bisa menyesuaikan saya, maka kamu boleh bergabung. Kalau tidak, ya mungkin seperti itu ya, kurang lebih ya Bu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Bu, atau penutup. Menurut Ibu, terkait dengan krisis populasi tadi, apakah yang Indonesia dapat pelajari dari kasus atau krisis populasi di Jepang? Mengingat beberapa tahun belakangan, kita tahu bahwa child free atau dual income no kids atau DINK ini belakangan viral Bu. Bahkan di sosial media, TikTok, Instagram ini banyak yang bilang, aku mau child free aja kayak gitu. Itu apa yang Indonesia bisa pelajari dari situ? Iya, saya rasa pengalaman Jepang ini harus menjadi perhatian betul ya. Ya kalau kita mau masuk ke budaya child free ya, saya menyebutnya budaya karena ini bukan sesuatu yang alamiah ya, sesuatu yang muncul dari interaksi kita dengan budaya Barat misalnya ya. Maka siap-siap nanti kita akan mengalami seperti yang terjadi di Jepang. Karena
orang-orang Jepang kan hanya berpikir secara materi, bahwa memiliki anak itu menjadi beban, memiliki anak membutuhkan biaya yang besar, sudah capek-capek bekerja digunakan untuk memberi makan anak gitu kan, untuk ngopeni anak gitu kan. Mungkin kalau kita bicara secara materi, untung rugi ya kelihatannya tidak ada untungnya gitu ya, apalagi kalau gajinya kecil, tidak ada. Nah, tapi kan sekali lagi persoalan memiliki anak tidak hanya hitung-hitungan materi ya, tetapi ada values yang harus kita perhatikan ya. Artinya bahwa ada sesuatu yang beyond money ya. Untuk apa double income, uang banyak terus untuk senang-senang gitu ya. Apakah selamanya akan seperti itu gitu ya. Nah, saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan dengan gagasan seperti itu, tetapi kita harus waspada ya. Artinya betul-betul kita tunjukkan ya kepada generasi sekarang pengalaman negara-negara yang sudah mengalami krisis penduduk gitu ya, itu akan seperti apa ya, dan jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Sebetulnya Indonesia kan masih bertumbuh ya, masih banyak ya. Jadi memang banyak penduduk juga susah, kekurangan penduduk juga susah. Nah, ya, seperti Cina kan juga susah, kebanyakan penduduk ya. Singapura kan juga susah, tanahnya kecil, penduduknya harus dibatasi gitu ya. Nah, saya rasa yang terbaik adalah yang seimbang, toh. Artinya jumlah populasi itu bisa diatur ya. Antara jumlah yang meninggal dengan yang lahir itu bisa balance, sehingga tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit gitu ya. Mungkin pemerintah kita di masa lalu itu sudah berpikir jauh ke situ ya, dengan keluarga berencana gitu kan. Anak lebih baik. Ya, gitu kan. Membatasi jumlah penduduk, artinya bukan membatasi ya, tetapi lebih kepada kontrol ya, supaya terjadi balance antara jumlah kelahiran dan kematian. Nah, kalau itu bisa terus konsisten, itu saya rasa tidak akan terjadi seperti di Jepang ya. Sehingga betul-betul kelahirannya sangat rendah sehingga tidak ada lagi pertambahan penduduk. Itu kan sudah warning ya. Nah, kalau tadi ada kontrol antara jumlah yang lahir dengan yang mati, itu kan balance-nya akan terjadi. Nah, disitulah kita bisa mempertemukan antara values ya dengan kebutuhan negara untuk mempertahankan jumlah penduduk supaya menopang sistem sosial, itu bisa betul-betul bertemu di situ. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Daulah untuk pengetahuan dan informasinya. Dan itu tadi Sobat HI, krisis populasi di Jepang memang merupakan suatu hal yang bukan baru. Hanya saja pada tahun lalu memang seperti yang tadi Bu Daulah sampaikan, mencapai 800.000 ya. Jumlah terendah di beberapa tahun terakhir ya. Dan ikuti terus podcast Hubungan Internasional, baik melalui YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan lain sebagainya. Saya Rifki Zulian dan Bu Daulah, dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan nantikan podcast selanjutnya.